Kembali lagi di podcast Dolen. Tunggu nata. Maksudnya suaranya Dele? Kan nggak harus ya. Dolen. Kembali lagi di podcast Dolen, Doni alas nyocot. Di episode ke-10 ini ya kita akan membahas sesuatu yang trending lah seperti biasanya. Seperti yang sudah-sudah ya. Mm-mm. Tapi ngomong-ngomong, kon seneng olahraga ndak, Les? Saya biasanya itu olahraga tangan, dumbbell. Olahraga tangan, dumbbell, Dumbbell dong. organik apa buatan? Organik. Dumbbell organik itu gimana maksudnya? Dumbbellnya aneh ya, bisa di recycle ya. Terbuat dari kulit sapi. Dumbbell terbuat dari kulit sapi. Namanya ramba. Ngomong-ngomong masalah olahraga. Bridgingnya jelek banget. Oke. Ngomong-ngomong masalah olahraga. Polo mau masuk NBL, IBL ya katanya. Enggak, Wah. saya mau jadi atlet triathlon. Triathlon tuh apa aja sih? Renang, terus lari, lari, sama sepeda. sama sepeda. Wah. Ngomong-ngomong masalah sepeda. Terus kenapa nggak ngomong-ngomong masalah renang gitu? Nggak ada ya? Nggak. Nggak ada. Renang, lari, dan sepeda. Ini nih skill yang dibutuhkan untuk narapidana yang kabur ya. Katanya sih begitu. Katanya zaman dulu siapa yang berhasil lolos? Sumanto ya? Oh enggak. Hah? Enggak. Ya lolos dari penghakiman di surga. Hah? Satu selnya Sumanto katanya kena mental. Satu selnya Sumanto katanya dagingnya kurang enak. Makanya dia bisa testimoni. Terus balik ke sepeda. Agak overcook. Balik ke sepeda. Berarti belum Wildan. Dan Sumanto sukanya itu sashimi. Taruh wasabi. Ngomong-ngomong Sumanto nih di mana ya? Di rumahnya. Udah bebas. Udah bebas. Kita tahu dari mana kita. Dia nggak makan lagi itu. Iya kan nggak ngerti. Kita nggak tahu. Tapi ngomong-ngomong masalah Sumanto, pasti ada hubungannya dengan sepeda. Enggak. Kemarin itu ada 1 hari yang lalu ya. Kemarin ya. 1 hari yang lalu. Iya kemarin. Tepatnya kemarin kan ada sebuah karya seni ya. Timeline yang trending. Sebuah foto yang Di melambangkan Twitter. Kayak dokumentasi yang baik gitu. Hmm. Peristiwa bersejarah. Iya, sebuah peristiwa rebel Doni banget. Wow. Di mana foto itu menunjukkan sekumpulan pesepeda dan satu pengendara motor yang mengacungkan jari tengahnya. Dan tapi yang membuat saya bertanya siapa yang moto gitu loh. Ya pasti pengendara motor lainnya. Kan betul. Pesepeda pasti satu peloton. Oke. Nah, ini kemarin kan jadi perbincangan juga kepada terhadap netizen. Banyak sekali yang membela pesepeda. Yang motor dong. Oh. Malah yang motor. Oh, barangkali kan pasti ada yang bela juga kan maksudnya. Iya, ada yang bela. Pasti temennya yang sepeda pasti yang bela. Pasti penjual sepeda mungkin. Polygon. Wah. Asli Indonesia. Tapi sepedanya kayaknya sepedanya bukan Polygon. Bukan Polygon kayaknya. Apa? Lu nih selalu bawa merek. Enggak. Gue takut anjing yang ngangkat. Kalau bukan sepeda Indonesia gitu. Iya, sepeda bukan apa? Sepeda luar negeri. Oh. Gonpoli. Yuk lanjut. Sangat tidak banget. Mungkin sepeda yang dulu sempat viral. Sempat semua orang beli gitu 100 juta itu. Brompton.
Saya tanya. Why? Saya tanya. Why? Ya bukan itu ya, bukan ya. Saya kan tanya. Berarti kan bukan ya? Bukan. Bukan kayaknya. Ada Soalnya yang sepeda yang itu tuh kayaknya yang mengendarai nggak pakai baju ketat-ketat gitu ya. Latex gitu. Sampai titiknya mendul. Iya, ngomong-ngomong ya, kalau mereka pas sepedaan gitu terus engas gimana dong? Kan kalau emang pesepeda itu pakai celana khusus. Heeh. Yang mendul itu pelindung. Oh, pelindung, pelindung. ada pelindung. Tapi kalau engas Kalau kan lewat dari berarti pelindungnya. kan pelindungnya double layer. Kan bener dong. Betul. Kan digesek-gesek siapa tahu berdiri. Panas. Tapi yang terjadi kemarin itu sebuah fenomena yang sepertinya bukan fenomena yang asing. Dari dulu sudah ada. Ya, sih, dari dulu sebenarnya. sudah ada. Sepeda yang beberapa ya, nggak semuanya arogan ya kan. Sudah tahu di belakangnya mobil 3 baris gitu. Masih berjalan dengan 5 km per jam. Setara jalan kaki. Lebih cepat jalan kaki. Kayak mereka nih kayak ada berapa pesepeda tuh yang kayak difotoin temennya gitu biar kelihatan kayak bersepeda gitu. Jadi kayak sengaja dipelan-pelanin gitu. Ada satu Instagram yang kayak di belakangnya truk gitu. Pesepedanya mengacungkan jempol. Wah, Kenapa melakukan? pasti Anda hanya mau pamer. Equipment Anda yang mahal. Yoi. Ya kan? Skill sepeda 0. Helm mahal. Anda cuma bisa mengayuh kan, tidak bisa bergigi. Anda cuma mau pamer karena semuanya mahal ya kan. Ya. Semua pesepeda yang lain kan pasti tajir-tajir kan. Yoi. Jadi ini kayak flexing gitu. Harga sepeda setara harga motor yang mahal. Padahal lebih mending beli motor ya kan. Kan ada yang seleranya emang Bersepeda. Manual. Motor manual. Panggilan alam memang. Panggilan alam, boker. Maksudnya panggilan keturunan kayaknya. Mungkin bapaknya kurir. Enggak dong. Keturunan gimana nih? Itu mungkin dulu bapaknya seneng sepeda. Kayak gitu, kayak ada keluarga apa ya, silsilah keluarganya emang suka sepeda gitu kan. Zaman dulu kan sepeda ontel. Oh iya. Jangan-jangan bapaknya dulu nyebelin, anaknya juga ikut nyebelin ya. Atau mungkin dulu bapaknya suka keliling alun-alun sambil jualan kopi. Anaknya biasanya, mohon maaf ya, maksudnya gimana, biasanya jarang ada yang tajir sih kalau bapaknya kayak gitu. Biasanya ya kan, biasanya ya, dengan segala rasa hormat nih. Betul. Tapi dari sisi pesepeda motor, apakah dengan mengacungkan jari tengah dia benar? Belum tentu. Tapi lebih baik daripada melemparkan batu, ya kan? Kena jatuh, semua di belakangnya jatuh. Saya kira akan ditabrak itu sama pesepeda motor itu. Nggak mungkin, satu orang kan. Keburu diciduk. Tapi dengan fenomena sepeda ini, apakah Dinas Perhubungan Indonesia akan memberikan sebuah peraturan baru di mana? Bukan sih, kayak sebenarnya di kota-kota besar kan sudah ada jalur sepeda sendiri. Dan ini nih ya, dari Twitter, ada satu di Twitter, salah seorang pesepeda memberikan argumentasinya gitu. Fungsinya untuk jalur pesepeda adalah untuk yang berpeloton speed di atas 40 km per hour. Bahaya masuk jalur sepeda karena sempit dan speednya tinggi. Waduh. Di luar negeri juga sama ya, mohon maaf grammarnya. Peloton road bike di luar jalur sepeda, kita minjem jalan cuma sampai jam 7 pagi maksimal. Waduh. Emangnya tidak ada satpam yang shift pagi ya kan? Apakah Anda sangka bahwa semua orang yang di jam 7 tidak ramai akan kendaraan? Apakah Anda kira semua yang bersepeda adalah atlet Tour de France? Apakah pagi-pagi hanya sebatas pandemi?
Wah, yang Apa? sepi sekali seperti kemarin-kemarin. wah. Apakah Anda kira dengan bersepeda pagi-pagi, ah, aku bisa berbuat sepuasnya? Apakah Wah, banyak banyak sekali. takut tidak lucu? Tapi memang alasannya nggak masuk akal sih. Mereka ada jalurnya gitu. Kenapa keluar? Oh ya, nggak pernah gua lihat Transjakarta tuh pakai jalur orang buta. Kan nggak kan? Jauh sekali. Memang tidak. Enggak kan? Keluar jalur. Mm-mm. Tapi emang ada jalur untuk orang difabel di Indonesia. Apakah sudah banyak? Ada di Jakarta di mana-mana. Ada di mana-mana. Surabaya nggak ada. Tapi di Jakarta tuh tiap jalan ada. Tiap jalan ada. Tiap jalan ada. Pasti ada orangnya mandiri atau dibantu orang. Untuk Ya kan difabel. udah ada jalurnya. Udah ada jalurnya berarti sendiri ya. Biasanya. Sangat mandiri. Tidak seperti enggak deh. Tidak seperti para pesepeda yang harus gerombolan. Wow. Ada gak ya pesepeda yang mandiri? Jarang deh ya kayaknya. Ada ya. Yang miskin dan dikucilkan. Wah, yang sepedanya biasa itu. Ya, yang sepedanya mau ngomong. Ya, lanjut. Oke. Tapi apa ya? Kayaknya fenomena ini pasti bakal nggak selesai sih, kayak pasti berlanjut. Pasti ada fenomena lain dan netizen Indo hanya bisa ngedumel. Wah. Tapi kita ngedumel nih karena kita merasakannya juga gitu loh. Iya, ya. Apalagi kita yang berangkat kerja nih. Kayak apa ya, dulu itu fenomena sepeda kan apa ya, 1 minggu atau 1 bulan setelah pandemi ya. Di saat orang-orang sepeda listrik yang pendek itu juga lagi booming. Nah itu di Surabaya ini, malam-malam setiap Sabtu kalau nggak salah, pasti itu rame di Taman Bungkul. Sepeda doang. Jadi Taman Bungkul pasti sepeda dong. Masa orang pakai bis sekolah gitu ke Taman Bungkul? Tidak. Sudah bis sekolah tidak lucu. Lu nggak tahu bis sekolah sih. Lu sekolah di mana sih dulu? Ada di desa. Wow. Kabupaten saya ada bis sekolah. Oh, ada. Ada, tapi waktu saya SMP. SMA udah nggak sama. Apa? SMA udah nggak pakai bis sekolah. Loh, SD nggak ada. Waktu saya SD. SMP ada. SMA ada. Tapi saya lebih berkendara sendiri. Ngomong-ngomong, lagu favoritmu apa sih, Pul? Ngomong-ngomong musisi. Bridgingnya bagus. Ngomong-ngomong masalah Telkom. Nggak banget. Kan lu bisa mulai kayak, wah, HP ku providernya. Ya. Wah, HP ku providernya Telkom. Wow, bagus sekali. Karena sudah 5G. Iya, sudah 5G beneran. Telkom udah 5G. Iya. Lu yang bener lu. Iya. Oh, ya udah. Ada iklannya, udah. Dan ini semua karena komisaris yang baru. Yoi. Abdi Slang. Kebetulan kita berdua adalah slankers ya. Ya, kebetulan kita mengoleksi album-album band slang. Yoi. Kita pasti tahu semua lagu slang. Gua dulu kalau ngedrum tuh selalu tolok ukurnya tuh bim-bim. Ketukannya berapa itu? Ketuk. Lu ngomong ketukan aja nggak bisa. Ketukannya berapa? Ketukannya ya sesuai lagunya. 3/4, 1/4. Totoy. Tapi nggak banyak yang tahu ya soal berita ini ya. Hari ini kan di blow up ke media massa, pasti orang-orang tahu. Sebelumnya. Maksudnya kan nggak mungkin. Masa dia diangkat hari ini? Ketawanya hari ini. Grand opening. Iya. Kayak emang sudah direncanakan aja. Besok ya beritanya. Iya, mungkin seperti itu. Dan beberapa medianya juga punya pemerintah gitu. Kayaknya medianya kan barengan kan. Semua portal media kan barengan memberitakan bahwa Abdi Slang ini menjadi komisaris operasional di Telkom ini. Jangan-jangan pas mau nge-up beritanya udah dilihat ISP-nya sama Telkom gitu terus dicabut. Kan bisa aja kan.
diblokir. Kan bisa aja pakai MNC, Wah. First Media. Wah. Tapi kan Tapi tetap cinta Telkom. tetap cinta Telkom. Karya anak bangsa. Karya anak bangsa dari mana anjing? Telkom kan dari Indo, BUMN. Ya MNC juga karya anak bangsa juga dong. MNC kan Haritanu ya. Iya. Oh iya, Haritanu orang mana? orang sini. Orang sini dong. Selamat pagi Bapak Haritanu. Iya. Kita berdua kreatif Hampir setara kok MNC sama Telkom walaupun untuk aduannya. sama-sama sedikit. Sama-sama sedikit untuk aduannya. Bahkan mereka nih provider yang menurut gua nih bintang 5,1. Waduh. Wow. Kenapa Wow. bintang 5,1? Melebihi ekspektasi. Masalah apanya? Ya semuanya. Oh, semuanya. Oke. Kok Kan masalah? biasanya kan ada yang menonjol di satu sisi. Menonjol di satu sisi. Wow. Karena Abdi Slang ini menjadi komisaris. Sebenarnya Abdi Slang ini backgroundnya apa? Musisi. Musisi kan kalau bikin musik diupload. Nah, Iya. Telkom. Tapi kan kita kan sebagai orang awam, jangan nih orang awam kayak tahu apa ya? Misalkan guru apa ya? Kok guru ya? Misalkan pilih yang lebih apa ya, aman. perumpamaan yang lebih enak. Misalnya gini, orang masak tapi bukan chef gitu loh. Oh. Kan kayak gitu. Yang paling awam kan kayak gitu. Nah, either makanannya enak atau either makanannya emang sampah. Nah, itu mah perumpamaan yang bisa dipakai untuk semuanya gitu. Ada yang juga udah chef, masakannya sampah lagi. Ada kan? Biasanya berhenti langsung jadi chef. Udah keluar kayak nggak jadi chef biasanya. Emang kayak biasanya meme-meme di Otimo yang hanya mengandalkan muka dan sekarang menjadi selebgram. Aduh, kenapa? Biaya per bulannya piro ya? Mahal aja. Temen gue pernah enroll dulu, kok nggak salah tuh 100 juta? Nah, masa 100.000? Lebih mahal TK gua. Kalau nggak salah bisa cuma jadi diajari ngupas bawang ya? enggak dong. Dia bilang tuh diajarinnya kayak lu nganuin stick nih ya. Dagingnya tuh kayak harus pas 100 gram. Stick drumnya Bim. Kok Bim? Iya. Ya sticknya harus pas 100 gram gitu. Oh, nakar-nakar buat saus. Lebih ke kayak arsitek ya, teknik sipil, ngukur-ngukur doang. Padahal kalau di pinggir jalan kan tinggal piur. Ambil nasi tinggal seberatnya itu. Tidak. Kayaknya cukup. Ya kayaknya cukup bikin 2 orang. Kayaknya gue kalau lihat orang nasi goreng gitu bikin ini, kayak ada satu yang lebih banyak, satu yang lebih sedikit. Emang gambling kalau bukan chef. Kenapa harusnya? Iya kan? Iya betul. Kan chef kan diukur. Apakah itu punyanya Gordon Ramsay? Bukan dong. Orang Indo ya berarti yang bukan. Iya, babang-babang lagi. Oh. Terus masalah Abdi Slang. Ngomongin babang-babang, masalah Abdi Slang. Kan babang-babang. Betul. Ya, apa ya, kayak saya juga tidak tahu komisaris operasional ini tugasnya apa. Ya seperti namanya dong, mengurus operasional. Operasional Telkomnya apa ya gua mah nggak tahu secara gamblang. Operasionalnya Telkom berarti kan transport, logistik. Ya semua harusnya kalau komisaris. Purchasing juga, accounting dia juga urus, human resource, kreatifnya, operasional, teknisi, IT, semuanya. Berarti iya. CEO ini. enggak. Ya mungkin apa ya, kayak saya juga nggak tahu pemilihannya kok muncul nama Abdi Slang. Saya juga nggak tahu. Soalnya kan saya juga tidak tahu. Menurut gua mah nggak masalah gitu.
Donald Trump aja presiden ya kan. Itu kan Latar belakangnya pemilik hotel. iya, tapi kan Donald Trump kan pemilihannya kan secara voting gitu loh. Ini secara voting internal. Kan nggak usah nyoblos buat milih komisaris Telkom, lu juga nggak mau pasti. Atau mungkin Abdi Slengnya kayak ketua kelas yang di kelas paling busuk, kelas paling bodoh terus disuruh jadi ketua kelas. Gimana? Permisalan gimana? misalkan di sekolah kan ada pemilihan ketua kelas kan. Tapi kan ada satu kelas di mana isinya orang nakal, orang agak gimana gitu. Iya, terus ada yang disuruh jadi ketua kelas nggak mau semua, tapi disuruh ada satu anak yang dipaksa. Berarti ketuanya nih dalam hal ini adalah bukan Abdi dong. Bukan Abdi pastinya, pasti dipilih dengan bibit bebot yang baik. Tapi kalau bisa mah ya kenapa enggak, kayak chef, bukan chef juga bisa masak ya kan. Gua mah mending Abdi Sleng daripada mantan koruptor yang dipilih lagi ya kan. Ada loh. Ada, memang betul, tidak salah. Baru-baru ini mantan koruptor yang keseret Gayus Tambunan dipilih lagi jadi posisi penting. Ya, pasti ada pertimbangannya. Iya, pasti ada pertimbangannya. Semoga kita tidak berekspektasi tinggi-tinggi. Telkom sudah baik kok, sudah bagus. Iya. Memblokir konten-konten yang tidak mendidik. Nah, seperti TikTok. TikTok tidak diblokir. Seperti beberapa kanal TV yang jelas-jelas tidak mendidik ya kan pastinya. Iya, betul. Ya, dilihat ke depannya apakah Abdi Sleng ini ya bukan lihat ke depannya ya, kayak pasti udah tertata dengan rapi. Karena Telkom sendiri kan perusahaan yang emang gede, pasti baik-baik aja ini Abdi. Gua mah percaya gitu. Ngomong-ngomong soal percaya, waduh. Enggak. Percaya enggak? Enggak gitu dong, enggak gitu. Ngomong-ngomong masalah Abdi Sleng tadi. Kan tadi menjadi komisaris Telkom. Ales pakai Telkom kan? Iya. Paketannya berapa? Wah. Gua mah enggak. Lebih mahal dari Ayo bisa. Gue nih nyari pul. Lebih mahal dari 37.000. Berarti tidak mahal dari satu menu makanan pecel lele di Malioboro. Wow, semahal itu kah? Katanya sih begitu oleh salah satu konten kreator TikTok. Jadi salah satu pecel lele di Malioboro tuh harganya 37. Iya. Yang kalian tidak tahu netizen adalah itu tuh sebenarnya ada parutan emas di atasnya. Kalian tidak tahu kalau pecel lelenya pakai truffle kan? Ada kaviar. Ada kaviarnya, kalian tidak tahu. Jadi pecel lele itu kalau dibelah itu ada kaviar. Pecel lele kalau dibelah ternyata kue. Wah, jauh sekali maksud. Kan dulu banyak yang kue yang kayak apa-apa dibelah ternyata kue. Oh. Sangat tidak masuk, ayo. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong mana? Tapi fenomena ini kalau menurutku ya emang bukan hal yang baru sih di Malioboro. Lu pernah ke sana dulu? Pernah di study tour pasti. Waktu study tour gua ke Bali. Pasti beli itu titit-tititan. Di Bali kan ada itu titit kayu. Aduh Tuhan. Tapi kalau aku di Malioboro sih dulu study tour di Jogja ya, lihat Prambanan, lihat Borobudur. Jadi nggak ada waktu ya untuk. Terus pas hari terakhir di Malioboro. Nah, di Malioboro ini saya malah tidak beli apa-apa. Karena emang udah dikasih tahu kayak sama guru BP. Kalau enggak sama guru, kalau di Malioboro itu mahal gitu makanannya. Ya, jadi saya beli yang murah-murah aja. Yaitu
pentol. Di sana pasti ada pentol gitu, pentol. Terus ya cemilan-cemilan lah pokoknya. Jadi udah mahal pecel lele lagi ya. Pecel lele di sini berapaan sih? Paling 12 ya. Ya, 12. Jadi di sana 3 kali lipatnya itu. Nah, saya juga tidak tahu kenapa di Malioboro semahal itu, tapi kalau kita pakai bahasa Jawa katanya lebih murah. Harga normal katanya kalau pakai bahasa Jawa. Oh, kalau pakai bahasa Inggris? Kalau pakai bahasa Inggris, $2. Lebih murah. Oh, lebih murah dong. Lebih murah dong. Oh ya, $1 14.000. Berarti $10. Wah. Terus katanya udah harganya segitu. Harganya rasanya nggak enak-enak banget juga katanya. Iya. Pecel lele mana yang rasanya mengalahkan satu buah stick tenderloin? Stick tenderloin juga lebih dari 37.000 Nah kan. iya, maksudnya kan dengan harga semahal itu terus pecel lele ekspektasinya ya jangan tinggi-tinggi gitu loh. Jadi kalau jual stick tenderloin di Malioboro, alhamdulillah profit cepat ya. Iya, Jual 500.000 lah. Sendoknya. Oh, sticknya ya, ya sticknya. Oh, sendoknya apa sih, lu mau ngelucu? Tidak kena dong. Tidak kena dong. Udah mahal, nggak enak lagi. Udah mahal, tidak terlalu enak. Tapi dipilih karena 0 jalan ya. Wow. Bukan lo jalan. Katanya sih emang kaki lima aja di sana. Katanya sih biaya sewa di sana tuh mahal gitu. Iya, jadi orang beli tuh bukan untuk jualan, tapi untuk dijual lagi. Nah, saya juga bukan warga Jogja. Saya juga bukan ya. Karena saya juga tidak tahu seluk-beluknya gimana, jadi saya tidak bisa komentar banyak-banyak. Kalau masalah biaya sewa yang mahal, terus di Malioboro, mungkin bisa menjadi suatu hal yang masuk akal gitu loh, kalau emang sewanya mahal. Tapi perlu diketahui gitu loh, rasio sewa terus untuk bikin makannya, untuk menutupi biaya sewa ini dengan menjual makanan ini berapa gitu loh. Kan kita juga nggak tahu gitu loh, apakah emang beneran mahal apa enggak ini biaya sewanya, atau emang dimahal-mahalin ya kan. Kan nggak tahu. Tapi apapun itu ya biasanya yang beli di Malioboro sih pendatang. Pasti iya pastinya pendatang. Bahkan ya ada satu komen di Twitter, warga sekitar sana juga nggak mau beli di Malioboro. Tidak mungkin beli. Gaji Anda berapa di Jogja? Bawa UMR dong. Paling 1,9. Bangsa. Beli pecel lele 37.000. Mau nabung apa? Tabunglah romantisme. Waduh. Kan romantisme. Iya. Katanya kota pendidikan. Enggak. Enggak apa ini? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Bangsa. Enggak tahu dong. Gue juga baru tahu. Loh, gue tahunya kayak udah lama. Pahlawan. Iya. Jogja kota pendidikan. Wah, iya betul, kota pendidikan. Berarti emang ya seperti biasanya guru yang memberi pendidikan gajinya sama-sama kecil. Wow. Kalau negeri kan PNS. Anda kira gajinya besar? Saya juga tidak tahu. Tapi lebih tinggi dari honorer pastinya. Ya iyalah. Ya begitulah Jogja sih ya. Dari dulu ya kayaknya. Ya dari dulu yang enak kan emang Pia Patok. Walaupun emang lumayan mahal sih Pia Patoknya, beneran lumayan mahal. Untuk mengcover UMR. UMR Jogja berarti setara dengan omset Pia Patok dalam berapa hari? Aduh, UMR Jogja bahkan nggak cukup untuk nganu Pia Patok dalam 5 menit. Anjing. Fuck. Karena apa ya? Mungkin emang udah budaya paling di sana. Budaya mahal. Bukan mahal, kayak warga sana mungkin udah ngatur kayak gimana. Tapi mungkin juga karena apa ya? UMR-nya kecil gitu ya.
kita nggak ngeliat banyak pesepeda yang arogan. Yang ya arogan. kan? Biasanya pesepedanya kayak priai-priai sing pakai kupluk tuh. Oh tau ya, kan? sepeda ontel. Nah. Yang tidak kencang-kencang Iya pastinya. kan. Pastinya adunya juga sama becak setempat gitu ya kan. Jadi kayak Anjing. tidak ada rasa emosi itu. Iya, ya. Mau beli sepeda kayak gitu, wah, gaji, wah. Wah. Ya emang betul kan, Jogja Betul kan kan? sebagai destinasi wisata Nah untuk kan, orang luar Jogja. nggak ada kayak highway, freeway gitu kayak Nggak ada. ibu kota, nggak ada. Ya, sebatas jalan biasa aja. Ya emang biasa aja sih. Anjing. Iya gak sih? Ya, yang membuat spesial kan emang destinasi wisatanya. Romantisme dari Jogja ya kan. Iya. Kalau kita berkomentar, yang pertama ditanyai adalah KTP mana? Waduh. Indonesia kan? Betul, tidak salah. Pertama mengomentari, ST doang 12.000. KTP muning di. Wah, apa hubungan argumen Anda dengan KTP? Wow. Ya mungkin bisa jual beli KTP. Ternyata oknum ya. Ternyata enggak deh. Ternyata yang melakukan jual beli KTP bukan orang Jogja. bukan orang Jogja pastinya ya kan. Tapi biasanya bisa nitip SIM ya. Pakai map merah. Ini juga menjadi salah satu PR bagi Telkom sih. Banyak sekali jual beli data. Dengan Anda memblokir website tidak membuat masalahnya selesai. Oh ya, kemarin niku kalau nggak salah data warga Indonesia yang bocor itu 279. Iya. Itu kan dijual. Mm-mm. Dan itu websitenya diblokir gitu. Buat apa? Tapi saya udah nyoba lihat sih data-datanya. Ternyata isinya beli? enggak beli. Download. Cuma ngedownload doang. Oh, ada contohnya gitu ya kan. Ada orang yang kayak emang beneran beli terus nge-share passwordnya gitu. Oh, gitu. Sama filenya. Ya udah, terus saya lihat ternyata isinya tidak terlalu, menurut saya tidak terlalu tidak terlalu penting, soalnya KTP-nya datanya dari tahun 1900 dan paling tua itu sampai 994 atau 93 kayak gitu. Itu nggak penting karena lu tidak ada di dalamnya. Ya, saya merasa tidak penting karena saya tidak ada di data tersebut. Paling nggak ya? Iya, paling nggak kan aman gitu loh. Tapi itu bukan urusan Telkom nggak sih, Haris? Bukan. Urusan emang polisi cyber. Di manakah polisi cyber? Polisi cyber mah yang aktif Twitternya dong. Nah, iya. Sosmed jalan, bos. Sosmed gua mah nggak butuh cracking. Loh, polisi cyber kita kan lebih segmentasinya kan ke hoax. Memberikan stamp PNG hoax. Terus fotonya dikasih filter BW. Ya Allah. Ini juga urusan Kominfo nggak sih kalau data-data? Kominfo, terus catatan sipil. Tolonglah. Kalian kalau shutdown bokep cepet. Data Tokped yang dulu hilang sampai sekarang nggak ke recover kayaknya. Wah. Makanya pakai VPN dong. Wah. Pakai VPN bisa lo ngakses yang data itu yang diblokir. Iya, bisa. Memang Kominfo-nya aja yang kurang gimana gitu. Dulu juga komisaris Kominfo bilang, "Ya, Pornhub jangan di Indonesia dong." Waduh, itu komentar apa itu? Gua nih menyadari banyak sekali bagian dari internet, bagian dari apa ya? Teknologi yang seharusnya berkembang cukup pesat gitu. Orang-orangnya tuh udah lama gitu. Nggak up to date. Biasanya orang-orang yang kayak jadi komisaris kayak ginian malah nggak punya akun sosmed. Aduh, nggak ngerti cara send. Aduh, bapak-bapak mana yang ngerti masalah teknologi sekarang? ya kan maksudnya pilih yang agak mudaan gitu. Pasti yang ya teknologi yang mereka tahu kan sebatas Facebook dan kodok Zuma. Iya kan. Ya,
Ya, semoga dengan pembahasan kali ini kalian terhibur. Semoga podcast kita tidak dicap hoax ya. Semoga nanti dapat kontrak tidak semahal tidak lebih mahal dari Tidak lebih murah dong. tidak lebih murah. Kenapa tidak lebih mahal? Tidak lebih murah dari satu menu pecel lele di Malioboro. Dan semoga kita semua bisa beli sepeda mahal dan ikut congkak ya kan. Iya. Dan ikut peloton itu yang tidak berguna. Yang jam 7 pagi buat apa? Congkak tapi paling nggak tajir ya kan. Dihina di sosmed ya shutdown. Iya. Saya tetap kembali ke mention saya. Anda yang berkomentar aneh-aneh pasti orang miskin, pasti tidak punya pekerjaan, pasti tidak punya sepeda. Tapi kan sepeda motor. Iya, sepeda motor. Blok. Tidak punya sepeda. Terus gue nggak merasa offended gue nggak punya sepeda. Pasti Anda tidak punya sepeda mahal. Nah, betul. masuk akal dong. Yuk Polygon Whimsical bisa jadi brand ambassador, bisa ini. Ya kan mereka bisa jadi brand ambassador. Jadilah pesepeda yang baik. Oh, duta. Jadi duta biasanya. Duta sepeda sopan. Sepeda sopan. Kalau mau lighting pakai jari jempol. Iya. Tidak kelihatan. Anda hanya tidak kelihatan, Anda hanya bisa mendengar suara. Ya kalau gitu saya Doni Chandra Kurnia. Saya bukan pesepeda. Ya, betul. Sampai jumpa minggu depan di Malioboro. Wah,